Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi di Galeri Bahasa. Kali ini kita akan melanjutkan materi eksposisi kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga jenis-jenis eksposisi. Sekarang kita sudah masuk ke kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks eksposisi. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Sama dengan teks yang lainnya, teks eksposisi juga mempunyai beberapa kaidah kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang sering dipakai dalam teks eksposisi antara lain kata istilah, verba, kemudian adjektiva, ada juga afiksasi, kemudian pronomina, dan yang terakhir yaitu konjungsi. Silahkan simak video ini sampai habis, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas kaidah kebahasaan yang sering dipakai dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang sering dipakai dalam teks eksposisi antara lain kata istilah, verba, kemudian adjektiva, afiksasi, pronomina, dan konjungsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kata istilah. Kata istilah merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Kata istilah ini biasa juga dikenal dengan kata teknis. Contohnya di bidang kesehatan kita mengenal istilah infeksi, opname, dan juga operasi. Sedangkan di bidang militer contohnya kita mengenal detasmen, infanteri, dan operasi. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu verba atau kata kerja, yaitu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, maupun pengertian dinamis lainnya. Contohnya belajar, duduk, dan berjalan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva merupakan sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal. Ciri-ciri dari adjektiva atau kata sifat ini adalah yang pertama dapat diingkari dengan kata tidak, jadi bisa dipasangkan dengan kata tidak. Kemudian ciri yang kedua dapat diberi keterangan penguat maupun pembanding, misalnya sangat, lebih, paling, amat, dan lain sebagainya. Tidak baik, kemudian tidak lembut, tidak cantik, lebih lembut, kemudian paling lembut, dan masih banyak lagi. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada suatu satuan, baik itu berupa tunggal maupun majemuk atau kompleks. Selanjutnya, afiksasi dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu prefiks atau awalan, berarti imbuhan diletakkan di awal kata dasar. Contohnya bermain, ditulis, tersangkut. Kemudian, jenis afiksasi yang kedua yaitu infiks atau sisipan. Jadi, imbuhan diberikan di tengah-tengah kata dasar. Misal dari kata gigi menjadi gerigi, tunjuk menjadi telunjuk. Yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran, berarti imbuhan diletakkan di akhir kata dasar. Contoh tulisan, ajari. Dan jenis afiksasi yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks ini berarti berupa awalan dan akhiran. Contohnya permainan, berhiaskan, ditumpahi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pronomina atau kata ganti. Pronomina dibagi menjadi dua. Ada pronomina persona, ada pronomina non persona. Pronomina persona berarti pronomina atau kata yang menggantikan objek berupa person, berupa orang. Nah, pronomina persona ini dibagi menjadi tiga. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama berarti menggantikan orang yang sedang berbicara. Misalnya kalau dalam bentuk tunggal ada saya, aku, sedangkan dalam bentuk jamak ada kami dan kita. Kemudian kata ganti orang kedua berarti menunjukkan orang yang sedang kita ajak bicara. Misal dalam bentuk tunggal misalnya ada kamu, Anda, sedangkan dalam bentuk jamak ada kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga berarti menunjukkan
menggantikan orang yang sedang kita bicarakan. Misalnya dalam bentuk tunggal ada dia, ia, dan dalam bentuk jamak ada mereka. Dan selain ada pronomina persona, ada juga pronomina non persona, kata ganti yang menunjukkan bukan orang, bukan person. Ada sana, sini, ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi dibagi menjadi beberapa, dibagi menjadi dua, ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, untuk konjungsi ini pembahasannya lumayan banyak, jadi kita sambung di video selanjutnya. Untuk video konjungsi silahkan lihat link di deskripsi ya. Oke, cukup sekian materi kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi kali ini. Jangan lupa melihat dan menyimak video-video yang lainnya di Galeri Bahasa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.